Yang perlu dipersiapkan adalah soalnya bisa berbentuk Excel, PowerPoint, atau Word. Kalau berbentuk Word, soalnya diedit terlebih dahulu, si nomor soal kita hapus aja, kemudian optionnya bisa pakai titik atau ABC. Oke, tinggal dihapus aja ya, terus dirapihkan, semuanya bisa jadi seperti ini. Setelah itu PowerPoint, kalau PowerPoint kita milihnya itu setiap soal satu slide. Nah, perapihannya bisa seperti ini, sama aja seperti Word. Terus kalau Excel itu kolom A ini untuk soal, nanti tinggal copy paste doang. Terus ini adalah jawabannya, C, D, E, F, G itu adalah optionnya, C option A, D option B, seterusnya, dan H itu adalah poinnya. Nah kalau Excel itu udah bisa pakai poin langsung. Selanjutnya kita ke Google Drive, memakai email masing-masing. Kemudian kita membuat folder aja, folder baru, misalkan ini adalah soal PTS gitu. Terus setelah dibuat, kita masuk ke folder yang tadi. Setelah itu kita membuat yang namanya Google Form. Nah ini yang penting. Oke, kita buka Google Formnya. Nah sebenarnya kalau mau bikin seperti itu ya ada di atas, tinggal kita bintangin aja. Nah setelah dibintangkan akan muncul jadi di atas, di bookmark. Jadi ketika kita setiap membuat Google Form, kita tinggal ketik formnya aja, tinggal diketik aja, nggak usah ke Google Drive dulu gitu. Oke, setelah itu kita membuat judulnya, penilaian tengah semester misalkan. Nah ini settingannya boleh menggunakan email, jadi setiap ada yang mengisi harus mengisi email terlebih dahulu, nanti setelah formnya jadi, atau tidak usah mengumpulkan email juga tidak apa-apa. Saya tidak mengumpulkan email ya. Ini namanya misalnya nama lengkap, ini pertanyaan pertama, nama lengkapnya harus diisi. Nah requirednya harus diisi ya, karena agar responden itu mengisi si namanya. Selanjutnya kelas, sama pakainya drop down, karena agar ketika muncul di handphone itu tidak menghabiskan space. Oke, jadi pilihnya bukan pilihan ganda tapi drop down. Selanjutnya ditambah lagi, klik yang itu, yang plus, kita tambahkan token. Nah kalau kita langsung ngetik token, nanti settingannya itu akan muncul seperti itu. Kita pilih teks, terus pilih yang itu, terus di situ teksnya itu mau apa, berarti itu tokennya. Misalkan ini 12/12/94U. Nah, custom enter text error text itu adalah ketika anak atau responden itu mengisi dengan token yang salah, akan muncul kata-kata seperti itu. Kita isi, masukkan token yang benar. Oke. Selanjutnya kita di shortcut aja, karena yang atas itu nama, kelas, dan token adalah layar pertamanya. Jadi kalau mulai layar kedua, ini kan layar keduanya akan diisikan soal. Jadi harus diisi dulu layar pertama. Kalau misalnya layar pertama tokennya udah betul, baru bisa ke soal gitu. Jadi yang bisa mengisi adalah yang benar-benar mengetahui token. Selanjutnya kita ke add-ons. Nah, selanjutnya ini karena kita ingin mengimport, jadi kita harus tahu dulu, kita harus punya dulu add-onsnya, yaitu form builder. Kita isi dulu form buildernya, kita download. Nah ini, kalau yang belum mendownload pasti harus disuruh menginstal dulu. Tinggal install aja, terus continue. Nah pakai email yang biasa dipakai. Kalau formnya lagi mengisi pakai email yang itu, berarti downloadnya juga memakai email yang itu. Oke, terus allow. Ini mah step by stepnya, tinggal next aja ya. Yang penting pas di add-onsnya itu searchnya form builder. Kita tunggu sampai terinstall ada di drive-nya. Oke. Dan kalau
Kalau sudah akan muncul deh nanti. Nah, akan muncul di situ. Nah, muncul kan form builder. Oke, kita start. Oke, jadi ada di sebelah kanan. Nah, akan tampil seperti ini. Ini bisa buat untuk mengimport. Yuk kita mulai, kita buka lagi kalau sudah diinstal form buildernya, terus start. Selanjutnya yang pertama yang akan kita import itu soal menggunakan, nah ini ada beberapa ya, ada doc, ada ppt, ada form, ada sheet. Jadi yang pertama kita akan menggunakan importan itu adalah semuanya kita import dulu, tapi nanti pilih satu-satu ya. Nah, semuanya kita upload. Pertama adalah Word dulu. Oke, setelah dibuka yang sudah terupload, kita ke Google Docs. Nah, akan diarahkan ke Windows, New Windows. Selanjutnya, setelah seperti ini, kita jangan dulu mengedit, langsung aja ke File, terus Save as Google Docs. Nah, inilah yang akan dipakai atau bisa diimport ke Google Form. Kalau yang tadi itu tidak bisa. Jadi makanya save as. Terus dirapihkan dulu ya. Nah, ini kalau berjarak dihapus. Karena nanti dia akan menambah space ketika di formnya, akan acak-acakan. Jadi antara soal dan si option itu jangan berjarak. Antara option juga jangan berjarak, jadi rapat seperti itu. Oke, sudah rapi. Selanjutnya ke form. Nah, ke Google Docs. Kita import. Nah, ini kan soal PTS Word-nya di jam 4.28 AM. Itu kan sekarang jam 4.29 AM. Berarti soal yang itulah yang tadi terakhir kita edit. Jadi itulah yang diimport. Nah, kita tunggu. Jadi deh kayak gini. Ada 6 soal. Nah, multiple choice bisa kita pilih ya, mau checkbox, mau drop down, itu mah kita settingan sendiri setiap soalnya. Terus import. Kita tunggu. Kalau soalnya banyak mungkin rada lama, karena ini soalnya hanya 6 jadi sebentar. Nah, kita lihat. Nah, jadi kan kita nggak usah ngetik, kita nggak usah kopas, langsung deh ada di situ. Tinggal kita rapihkan aja Word-nya, terus kita import, selesai. Mudah kan? Daripada kita harus copy paste, tiap soal copy paste gitu. Selanjutnya untuk menambahkan poin itu ke quiz. Dijadikan quiz, ke settingan terus jadiin quiz. Baru dia bisa mengisi pertanyaan benar sama poinnya. Tinggal di settingan aja ya, karena ini settingannya sudah di quizin, jadi bisa mengisi poin dan jawaban betul gitu. Selanjutnya kita ke PPT. Nah, sama ya, step by stepnya kita upload, kita buka, kemudian kita ke file, save as Google Slide. Udah, yang diedit adalah yang di Google Slide kalau mau mengedit, tapi sekiranya sudah betul tidak usah diedit. Nah, ingat kalau di PowerPoint itu untuk satu soal itu satu slide. Oke, sudah rapi ya. Baru udah kita import, sama aja sih kayak tadi Google Doc. Nah, ini PPT yang terakhir kita edit. Kita import. Kita tunggu. Sama ya. Nah, akan ada seperti ini, tapi ini hanya 5 soal. Tadi saya membuatnya 5 soal, terus import deh. Kalau sudah jadikan, jadi nggak usah capek-capek ngetik lagi. Seperti itu. Sama ya, ini juga kalau ingin menggunakan
si jawaban betul dan itunya poinnya tinggal di make this quiznya di kekananin, di on kan gitu. Baru deh kita edit lagi menggunakan manual. Isi aja deh tinggal poinnya beberapa, jawaban yang betul mau yang mana, seperti itu semua soal. Selanjutnya yang terakhir adalah Excel. Open with, ya seperti ini sama aja. Terus tinggal file save as spreadsheet, seperti itu. Oke, file, Google Sheet. Nah, jangan lupa ya kalau bagian kolom A itu adalah soal, B adalah jawaban betul, C sampai G adalah option, dan H adalah poinnya. Karena nanti kita akan mengisi itunya, kolom-kolomnya, memilih nih kan. Oke, kita import. Setelah diimport, nah ini soal yang tadi terakhir di edit, terus select, tunggu deh. Nah, kalau pakai Excel ada pilihannya kok, choose tab. Kan Excel tuh ada sheet-sheetnya. Nah, ini kan di sheet pertama. Jadi kita isi yang sheet pertama. Kita pilih sheet pertama, setelah itu nah select patternnya itu jadi quiz. Selanjutnya kita isi yang ada bintang-bintangnya aja nih, yang lainnya nggak usah kita ganti-ganti. Question at kolom berapa ya? Tadi pertanyaan di kolom A, berarti kita pilih di kolom A, jawaban di kolom B, C sampai D itu adalah option, H itu adalah poin. Oke, kita isi A. Nah, pertanyaan answer start at jawaban itu pertamanya ada di kolom berapa sih? Di kolom C. Itu kan kalau B itu ada jawaban betul. Sampai kolom G. Nah, kan C kan ada 5 kan? C, D, E, F, G. Option A, B, C, D, E seperti itu. Dan yang terakhir ini jawaban yang betul ada di B, kolom B. Berarti kita pilihnya B. Dan poin ada di kolom terakhir yaitu H. B, poinnya ada di kolom H ya, poinnya 10-10. Oke, setelah seperti itu kita get. Nah, sudah terimport. Kita import. Nah, beda stepan saja ya antara si Excel dengan kedua yang tadi. Jadi kan, nah simple kan, ini mah enak. Si poin udah nggak usah disetting, terus jawaban yang betul juga nggak usah disetting, gampang kan? Ini lebih mudah sih menurut saya. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, kalau hasilnya nanti di responden itu akan tampilnya seperti ini. Saya diisi dulu namanya, terus kelasnya, baru tokennya. Ini tampilan yang akan ada di handphone dan di laptop ya, sama aja. Bisa kita ngisi tokennya salah nih. Nah, muncul kan, masukkan token yang betul. Jadi kita harus betul. Next. Nah, jawabannya muncul deh, baru bisa ngejawab soal. Gitu. Selesai. Nah, ini temanya bisa kita ubah-ubah biar lebih menarik. Bisa warna biru, bisa warna hijau. Oke. Nanti bisa choose image juga, bisa menambahkan image. Itu bisa dari galeri. Udah jadi deh, gampang. Mudah kan? Jadi kita tidak usah mengcopy, tinggal import deh dari Word, Excel, atau Slide. Seperti itu ya.